Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa iz farraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa gharaqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Wa'id dan ingatlah ketika najjainakum kami selamatkan kalian. Najjainakum kami selamatkan kalian. Min ali fir'auna. Min ali fir'auna dari Fir'aun. Dari Fir'aun dan pengikut Fir'aun. Yasumunakum su'al azab. Mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-beratnya. Yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian su'al azab. Siksaan yang seberat-beratnya. Di samping itu, yuzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak kalian yang laki-laki. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan hidup anak kalian yang perempuan. Nisa, perempuan. Wa fi zalikum. Dan pada yang demikian itu. Wa fi zalikum. Dan pada yang demikian itu bala'um mir rabbikum azim. Yaitu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Wa iz farraqna bikumul bahra. Dan ingatlah ketika kami belah laut. Al-bahra laut. Dan ingatlah ketika kami belah laut untuk kalian. Fa'anjainakum. Lalu kami selamatkan kalian. Wa agrokna dan kami tenggelamkan. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Wa antum tanzurun. Sedangkan kalian sendiri menyaksikan, melihat. Ayat ini perintah kepada Bani Israel. Bedakan ya antara Bani Israel dengan Israel. Bedakan. Ya. Kalau Bani Israel itu mulia-mulia, lahir di Bani Israel itu para nabi dan rasul. Ini seakan-akan setiap bilang Bani Israel jelek saja, negatif saja. Kita tidak. Bani Israel itu adalah anak keturunan Israel. Lahir di sana para nabi dan rasul. Tapi kalau Israel, Yahudi Israel itu lain. Nah, itu. Uzkuru ya Bani Israel ni'mati alaikum. Iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Dalam tafsir seperti itu. Dan ingatlah wahai Bani Israel akan nikmatku atas kalian. Mana nikmat itu? Iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Yaitu salah satu nikmat yang terbesar itu adalah apa? Kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan para pengikutnya. Di mana Fir'aun dan pengikutnya itu adalah menimpakan siksa, azab, intimidasi yang sangat berat. Ya. Haslatukum minhum.
Wa anqazatkum min aidihim. Artinya apa? Nikmat itu adalah nikmat diselamatkannya kalian dari Firaun dan pengikutnya, kemudian juga dari azab siksa yang berat. Sama dengan ada penguasa yang zalim, diperanginya misalnya rakyat, kita selamatkan nikmat itu. Nikmat. Awak terhindar dari azab, kan nikmat. Karena pada dasarnya azab siksa yang buruk itu adalah tidak diinginkan. Memang pada mulanya di sini disebutkan di mana Fir'aun ini julukan. Nama yang sebenarnya bukan Fir'aun. Ya, bukan Fir'aun. Sama dengan ada kaisar. Turut riwayat dan pendapat bahwa Fir'aun hidup sezaman dengan Nabi Musa. Namanya adalah Al-Walid ibnu Mus'ab ibnu Royan. Menurut pendapat lainnya bernama Mus'ab ibnu Royan. Hampir mirip sama. Dia termasuk seorang keturunan dari Amalik. Ibnu Aud, Ibnu Baren, Ibnu Sam, Ibnu Nuh. Sedangkan kunyah itu gelar, ialah Abu Murrah. Kunyah. Ia berasal dari Persia. Itu adalah pendapat-pendapat. Kemudian, Fir'aun ini hidup pada zaman Nabi Musa, hidup pada zaman Fir'aun. Fir'aun hidup pada zaman Musa. Memang marah saya Musa. Oh. Pas raja yang zalim. Kalau Musa itu namanya Musa bin Imran, bin Yasar, bin Kohis. Nasabnya sampai kepada Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu Musa. Jadi nenek moyangnya itu, kalau nenek moyang Nabi dan Rasulnya adalah Nabi Ibrahim. Harun itu adalah saudaranya. Itu berdasarkan surah Toha ayat 29. Mungkin di sini tidak ada dicantumkan ya. Tidak ada dicantumkan. Jadi berdasarkan surah Toha ayat 29, kan ada izhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli Haruna akhi. Rabbis rahli sadri itu ternyata doa Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Yang Fir'aun itu adalah togo. Telah melampaui batas. Ngeri. Ia bana bakwaso, menindas, mengancam-ngancam. Bahkan berkonspirasi dengan orang-orang jahat. Merampas dan mengambil. Jadi kisah Nabi Musa dan Fir'aun itu ya bukan sekedar kisah Nabi Musa dan Fir'aun, seorang penguasa, bukan. Bukan sekedar bukan sekedar kisah Nabi Musa dengan penguasa atau dengan raja yang zalim, bukan. Tetapi kisah Nabi Musa dan Fir'aun akan selalu berulang-ulang di setiap zaman dan saat. Itu berdasarkan sejarah. Artinya, dulu Fir'aun, dulu Musa, maka di akhir zaman pun, sekarang pun akan ada Fir'aun gaya baru. Maka akan ada lahir nanti Musa, sang penyelamat. Bahkan Nabi sendiri mengsinyalir, ada saatnya nanti, ya, yang dusta dikatakan
jujur. Yang jujur dikatakan dusta. Yang amanah dikatakan khianat. Yang khianat dikatakan amanah. Kemudian orang akan berbondong-bondong mencari jabatan untuk untuk mata pencarian. Walau alam apakah ada sekarang atau tidak. Anugerah yang terbesar untuk Bani Israel apa? Diselamatkan dari Fir'aun. Itu nikmat yang paling besar. Ketika menimpakan kepada kalian siksa yang berat. Tidak cukup itu. Menyembelih anak laki-laki. Ya, jadi Fir'aun bermimpi. Ya. Mimpinya apa? Sangat mengejutkan. Betapa tidak. Nanti lenyap kerajaan Firaun. Itulah membuat takwi. Makanya karena model itu mimpinya, akhirnya apa? Udah begini. Daripada lenyap kekuasaannya, lenyap kerajaannya, bunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Karena yang menjadi raja, menjadi presiden adalah laki-laki. Maka ketakutan Firaun. Biarkan yang perempuan hidup-hidup, bunuh dan sembelih yang laki-laki. Nabi Musa lahir pas itu aturannya, undang-undangnya. Bayangkan. Akhirnya kan dimasukkan ke dalam peti. Dihanyutkan. Siapa yang menerima? Istri Firaun, coba bayangkan. Sandingnya skenario Allah, coba bayangkan. Ternyata yang menghancurkan kerajaan dan kekuasaan dari Firaun adalah dari istana itu sendiri. Coba bayangkan. Izhab ila fir'auna innahu tagha. 25. Hah? Toha ya? Ayat 25. Ya. 24 ya, dari 24. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini makanya kalau kita berada dalam kesusahan, menghadapi orang yang bengis, sadis, ngapa-ngapain kepada kita, makanya ada orang yang suka membaca doa ini. Bahkan ada yang ujiannya berat, ada yang skripsi, ada yang tesis, ada yang ujian mungkin macam-macam, makanya atau menghadapi orang-orang yang zalim, makanya dibaca Robbis rohli sodri wa yasili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di ayat yang ke-50, sesudah kami selamatkan kalian dan Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kalian berangkat bersama Musa dan Fir'aun pun berangkat pada mengejar kalian. Maka kami belahkan laut buat kalian. Memang waktu kejadian itu, memang dikejarnya Musa itu. Dikejarnya. Apa kata pengikut Musa yang bersama lari? Musa, kita terkejar, kita tersusul. Lah cameh pengikut daripada Musa tadi. Akhirnya meyakinkan kita diselamatkan Allah. Kita bersama Allah. Itulah Musa. Akhirnya terbelahlah lautan itu membuat dinding-dinding. Ya, di mana Musa bisa lewat di lautan yang sudah terbelah yang membuat dinding-dinding. Jadi bukan saja satu jalur, satu dinding-dinding jalan, tetapi banyak. Ya, maka larilah Musa dan para pengikutnya. Sudah muter susul, ya. Sudah sampailah di tempat di mana tujuan, maka si jalur yang terbelah tadi, dinding-dinding tadi tidak ada, pas Fir'aun dengan tentaranya masuk ke jalur yang dilalui oleh Musa dan kawan-kawannya, maka tidak ada lagi, maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi celakalah Fir'aun, tapi jasadnya tetap masih ada. Pengikutnya
sedangkan kalian sendiri menyaksikan. Itulah akhir daripada kisah orang yang penguasa zalim dan kisah orang yang selalu berbuat baik ya dan suka memperbaiki diri, yaitu Musa beserta pengikutnya. Mudah-mudahan ya lahir Musa yang baru, amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.